Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berisik amat ya. Bismillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bu. Sehat? Badannya sehat? Dompet? Biasanya di mana-mana kalau dipanggil yang jawabnya semangat tuh ibu-ibu. Coba lagi, Bu. Ibu. Pak. Saya berdoa mudah-mudahan yang malam hari ini hadir, mudah-mudahan semua panjang umur, hidupnya tambah berkah dunia akhirat. Khusus buat ibu-ibu saya doakan ya Allah, mudah-mudahan semua hutang-hutangnya lunas. Kelihatan wajah-wajah bermasalah. Yang bapak-bapak saya doakan mudah-mudahan yang belum pernah pergi haji biar bisa berangkat haji, Pak. Boleh saya tahu yang belum berangkat haji silahkan angkat tangan. Halah semuanya. Mau pergi haji? Mau datang ke Mekah? Mau naik pesawat? Punya uang? Nah udah itu masalahnya. Baik, yang enak kira-kira sampai jam berapa ini kita ya? Kalau di acara Damai Indonesiaku TV One, biasanya satu kiai, satu ustadz 15 menit. Gimana kalau di sini 15 menit kurang? Setengah jam kurang? 1 jam kurang, 5 jam sanggup? Kuat? Ibu enak denger doang. Saya kan ngomong, Bu. Ya sudah, mudah-mudahan nanti yang saya sampaikan bisa bermanfaat dunia akhirat. Segenap warga dari Kampung Lebak Siu Lor. Ya, Lor itu artinya apa? Utara. Alhamdulillah nggak rugi-rugi, saya dari Jakarta jauh-jauh datang ke sini. Saya lihat ibunya cantik-cantik. Ada yang mirip Tamara belepotan. Bapak-bapaknya juga subhanallah ganteng-ganteng ya. Baik gini. Ini Tegal ya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang sudah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kesempurnaan Allah menjadi lebih sempurna ketika kita bisa silaturahim. Ada para alim ulama, para kiai, para guru. Mobil khusus ayahanda tercinta yang tadi saya sudah singgah di rumahnya, namun saya belum kenal nama beliau tadi. Pak Haji Ahmad Nawawi beserta keluarga besar, mudah-mudahan keluarganya tambah sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan salehah.
Beliau tadi ngobrol sama saya lama di Mekah, alhamdulillah. Dulu saya kuliah juga sempat di Timur Tengah, di Mesir. Ibu tahu Mesir? Sudah pernah ke sana? Kasihan deh lo. Alhamdulillah tadi sempat ngomong Arab ya, yang lain cuman bengong aja. Jadi kita ini makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mah asli orang Betawi, Jakarta. Jadi nanti tolong dibantu, saya juga pengen belajar bahasa Tegal. Ya, Tegal. Kalau apa kabar bahasa Tegalnya apa? Coba saya yang tanya. Ibu, priben kabare? Hah? Sae. Lanjut. Baik. Kita ini sudah sempurna dibandingkan tumbuh-tumbuhan, dibandingkan dengan pepohonan, kita sempurna. Allah sudah memberikan kesempurnaan, tapi yang sering ngerasa kurang kita sendiri. Betul nggak? Jadi hidup tidak bersyukur. Sebenarnya yang sudah Allah kasih itu cukup. Yang sering merasa tidak cukup siapa? Kita. Saya tanya, kalau kita pakai jam tangan, yang mahal jamnya apa tangannya? Pintar. Sekarang bapak-bapak pakai jam tangan, harganya 10 juta, Allah nggak kasih tangan. Mau taruh di mana jamnya, Pak? Alhamdulillah. Kacamata yang mahal kacanya apa matanya? Mata. Ikat pinggang, ikatnya apa pinggangnya? Pinggang. Bapak pakai ikat pinggang 5 juta, Allah nggak kasih pinggang, melorot celananya, Pak. Kaos kaki, kaosnya apa kakinya yang mahal? Kaki, maka tidak ada kalimat yang paling pantas kecuali kalimat alham. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jam tangan yang mahal tangannya, kacamata yang mahal matanya, ikat pinggang yang mahal pinggangnya, kaos kaki yang mahal kakinya, celana dalam yang mahal celananya apa dalamnya? Ibu punya suami ganteng, tinggi, putih, keren. Ya kayak saya gini lah. Kenapa sih rese amat ah? Ganteng, tinggi, putih. Pakai celana tapi nggak ada dalamnya, mau nggak kira-kira? Maka alhamdulillah dan terus alhamdulillah. Makanya lagunya Opik Tomboati apa? Bersyukur kepada, hafal ya. Yang ini pasti lebih hafal. Maju mundur, maju mundur. Innalillahi. Itu nenek-nenek. Andi, Andi. Maka malam hari ini kita mau ngaji tapi santai. Ya. Yang penting bukan cuma ngajinya, tapi pulang dari sini harus jadi pribadi yang lebih baik. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa atau momentum yang begitu penting. Karena dalam peristiwa ini Allah memberikan sebuah perintah. Tidak melalui perantara. Tidak melalui pihak ketiga, tidak melalui mediator, tapi direct connection. Do you understand? Yes aja biar cepet ya. Direct connection itu perintahnya langsung dari Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah memerintahkan zakat, ada mediatornya, malaikat Jibril. Ketika Allah memerintahkan sedekah pun sama, ada pihak ketiganya, Jibril. Ketika Allah memerintahkan nikah sama,
Tapi ketika Allah memerintahkan salat, direct connection langsung kepada kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Jadilah sekarang kita harus salat fardu ain hukumnya 5 waktu sehari semalam. Subuh berapa rakaat? Zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Maghrib, Isya, taraweh. Ada yang 23, ada yang 11. Kita ahlus sunnah wal jamaah. Madhab kita madhab Syafi'i. Makanya sholat kita 23. Saudara-saudara kita yang Muhammadiyah persis sholatnya 11. Yang tarawehnya 23 sama yang 11 sama apa beda? Sama apa beda? Beda. Yang satu 23, yang satu 11 beda. Tapi kan sama-sama taraweh. Sholat subuh ada yang kunut kayak kita, ada yang nggak kunut. Yang kunut sama yang nggak kunut sama apa beda? Sama. Ini sama-sama sholat subuh. Masih untung sholat subuh, yang salah siapa? Nah itu. Baik secara sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan vertikal, horizontal maaf, sedangkan yang namanya Mi'raj adalah vertikal. Perjalanan horizontal itu maksudnya apa? Perjalanan yang bersifat duniawi. Ada perjalanan yang bersifat vertikal langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya manusia ini di dunia cuma sementara. Betul nggak? Semua manusia akan mati apa tidak? Makanya ada lagunya kan? Orang kaya. Taruh. Saya yang nyanyi, ibu yang mati ya. Sama-sama, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustadz Jaki. Kualat. Masa saya dibilang mati, kayak kucing saya Pak mati. Semuanya mati. Nah, baik, nanti kita akan membahas. Kalau sejarah sudah banyak dibahas dari peristiwa Isra dan Mi'raj, dari tahun ke tahun para kiai, para ustadz, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jelas sejarahnya. Awalnya kan perintah salat dalam kisah bukan 5, tapi bahkan sampai 50. Setelah tawar menawar akhirnya jadilah 5 waktu sehari semalam. Saya malam ini akan lebih fokus. Sebenarnya gerakan-gerakan dalam sholat itu fungsinya apa saja? Ya. Yang pertama, ketika kita sholat diawali dengan satu gerakan yang disebut dengan takbiratul ihram. Coba sama-sama, 1, 2, 3. Takbir. Kalau orang takbiratul ihram semua bacaannya sama. Allahu. Mau orang Indonesia, Allahu Akbar. Mau orang Singapura, Allahu Akbar. Mau orang Arab, Allahu Akbar. Satu bahasa, bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Karena ternyata menurut penelitian para ahli bahasa dunia, dari sekian ribu bahasa internasional, yang paling kaya gramatikalnya adalah bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu hebat. Contoh, nih bahasa Al-Quran nih saking hebatnya. Tolong jawab sama-sama ya. Waladdallin. Yang amin gimana yang waladdallin? Kalau waladdolinnya panjang, aminnya panjang. Coba waladdolinnya gini. Waladdallin. 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 Dolin. Nah, kan? Itu hebatnya Al-Quran. Jangankan bacaan Al-Quran, salam saja sama. Jawab lagi. Assalamualaikum.
Gimana saya yang nyalamin? Assalamualaikum. 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 Bahkan saking hebatnya bahasa Arab, profesi orang Islam apa, itu bisa dilihat dari cara salam. Kalau yang salamnya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, penceramah nih Ustadz, kiai, intonasinya kuat, tinggi karena mau menyampaikan nilai kebenaran. Ada yang salamnya lembut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, qori, mau ngaji, harus lembut bacaannya. Ada yang Assalamualaikum, itu baru dapat warisan. Hatinya lagi bahagia. Ada yang salamnya kalau kita dengar kasihan, miris dengarnya. Assalamualaikum. Siapa tuh? Apa ibu-ibu jawabannya satu, orangnya nggak ada. Ini berbicara tentang hebatnya bahasa Arab. Maka kenapa bahasa Arab dipilih oleh Allah untuk menjadi bahasa Al-Quran? Karena sudah menjadi bahasa Al-Quran, maka ketika takbiratul ihram kalimatnya adalah sama, Allahu Akbar. Bapak Ibu mau datang ke benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, benua Asia, semua kalimat takbir sama, Allahu Akbar. Apapun jenis kelaminnya, berasal dari manapun, negara manapun, kalimatnya sama. Faham? Understand? Oke. Sekarang kebayang nggak kalau seandainya Allah tidak menyatukan kita dan tidak menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab? Bisa jadi sholat di Indonesia ini nanti pakai bahasa daerah masing-masing. Sedangkan di Indonesia ini bahasanya beragam. Saya orang Betawi, kalau ngomong agak nyeplos, tahu nyeplos? Semaunya. Mau kemana lo? Loh, Betawi. Orang Sunda kalem, lembut, apalagi orang Cianjur. Ele. Badai kamana akang? Menigobal kabel wae. Sunda. Orang Jawa, wah, modelnya medok. Oh enggak ya? Kan Jawa itu beda-beda, ada yang halus, yang paling halus tuh bahasa Jawa mana, Pak? Solo. Jawa itu beragam. Orang Medan beda lagi bahasanya. Orang Medan gak bisa ngucapin huruf E, semuanya harus E. September jadi September. Makanya orang Medan jangan disuruh beli rujak bebek. Dia bilang apa, Pak? Saya mau rujak bebek, Pak. Orang Madura, ada orang Madura di sini. Bahasanya beda. Orang Madura kalau ngomong agak diulang-ulang. Taman kanak-kanak jadi man-taman anak-anak daya. Makanya orang Madura jangan disuruh mimpin baris berbaris, pusing yang dibarisin. Nan rigiri, nan rigiri. Yang dibarisin bingung, nih maunya kanan apa kiri sih? Sekarang kalau sholat tidak dengan bahasa Al-Quran berantakan. Itulah alasan kenapa Allah menurunkan bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab. Makanya kalimatnya satu, Allahu Akbar. Dulu sekitar tahun 2007 banyak orang yang ngaku jadi Rasul. Salah satunya adalah dari Jawa Tengah, namanya Roy. Ngaku jadi Rasul, Nabi terakhir. Ada yang namanya Roy di sini, Pak? Aduh, kalau ada apes banget itu Roy. Dia ngajarin orang Indonesia sholat pakai bahasa daerah masing-masing. Sekarang kebayang nggak? Yang sholat 3 orang beda suku. 1 orang Betawi jadi imam. Makmum 1 orang Padang, 1 orang Sunda. Panan gadang. Kata malaikat, onde mande rancak benar.
Jadi kalimat Allahu Akbar ini adalah kalimat pemersatu umat. Di zaman peperangan-peperangan yang dilakukan dan dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah, kalimat yang memberikan semangat apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi mohon maaf lahir batin, sekarang sesama muslim pada berantem. Ya, yang sebelah sono ngucapin Allahu Akbar, yang sebelah sini ngucapin Allahu Akbar. Yang bingung siapa? Malaikat. Ini Allahu Akbarnya mana yang benar? Makanya kalimat Allahu Akbar ini pemersatu, satu dalam akidah. Coba lihat mazhab Syafi'i, dalam kitab fikihnya Imam Syafi'i mengatakan, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganut mazhab Syafi'i dan itu dianut rata-rata oleh orang Indonesia, kalau takbir tangannya ke sini, Allahu Akbar, jempolnya di bawah telinga, sedekapnya pun di sini. Itu mazhab kita. Beda dengan saudara kita di Muhammadiyah atau di Persis. Kalimatnya sama, Allahu Akbar juga, tapi ada yang di sini. Sedekapnya di samping. Ada yang muter-muter dulu. Allahu Akbar. Ada. Ada yang minimalis, hemat biaya, hemat waktu dan tenaga. Allahu Akbar. Ada. Mana yang salah, mana yang benar? Ingat, tadi sudah saya sampaikan, kita disatukan dengan kalimat Allahu Akbar. Selama gerakan sholatnya masih ada dalam kitab fikih dan ada imamnya, maka semua gerakan tidak boleh kita salahkan. Prinsipnya satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Satu dalam akidah, mana yang bikin satu? Kalimat Allahu Akbar, walaupun bentuknya beda-beda. Tahiyat. Ada yang lurus pas tasyahud. Kalau kita kan mantap, asyhadu alla ilaha illallah, sedikit pun tidak bergoyang. Mau ada hujan, mau ada petir, mau dijilat kucing sekalipun, mantap. Ada yang tahiyatnya nyari sinyal dulu. Asyhadu alla ilaha illallah. Mana yang salah, mana yang benar? Ingat, beragama itu bukan nyalahin orang dan ngerasa paling benar. Maka prinsipnya satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Hafal. Satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Sok ibu-ibu dulu. 1, 2, 3. Ini gira nyanyi cepet tadi. Coba bapak-bapak, saya pengen tahu. Sok monggo pak. 1, 2, 3. Satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Contoh lain ketika sholat, ada yang Allahu Akbar, kakinya nempel, jempol sama jempol. Ini hemat tempat. Yang gini enak pak, tinggal dikafanin. Ya, ada yang kalau kita nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, sedang-sedang aja. Ada yang Allahu Akbar. Ada kan? Banyak. Apa itu harus kita salahkan? Enggak, silahkan masing-masing. Selama kalimatnya Allahu Akbar. Sedekap, lihat. Ketika kita bersedekap, tangan ada di sini. Dalam kitabnya Imam Syafi'i mengatakan, sedekap sebenarnya kita sedang latihan menjadi jenazah. Karena setiap orang pasti akan kembali kepada Allah. Setelah kita Allahu Akbar, kita bagusnya ngelihat ke depan apa ke bawah? Ke bawah. Karena kalau ngelihat ke depan, pusing. Di depan ada yang pakai kaos, tulisannya gede. Udah bayar utang belum? Kata yang sholat ini nyindir gue nih kayaknya nih. Semua mazhab sepakat. Kepala yang baik itu adalah menunduk. Ada masalah lagi, Pak Ustadz, yang baik itu merem apa melek? Ada yang membolehkan melek, ada yang membolehkan merem. Tapi menurut ilmu psikologis, yang baik itu merem biar lebih fokus. Karena kalau melek nanti usil. Nunduk iya, matanya melek. Lihat jempol orang yang sebelah, jempolnya hitam amat ya. Kok nggak rata sama telunjuknya?
Dilihat jempol dia, bagusan jempol gue. Belum lagi nanti ternyata ada uang orang jatuh. Baca iftitah, inna sholati wa nusuki. Waduh, goceng tuh, goceng. Tahu goceng? Berapa goceng? Kalau orang Tegal bilang apa? 5.000. Jadi bagaimana posisi mata yang baik? Merem dan khusyuk. Itu pun tidak cukup. Ibu-ibu lagi ke pasar, beli kerudungan belum selesai udah sholat. Akhirnya iftitahnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Keingetan kerudungan, ya Allah tuh kerudungan beda 5.000. Kenapa ya nggak diambil warna pink, mana tinggal satu, ntar pasti habisnya. Allahu Akbar. Kadang memejamkan mata saja belum jaminan kalau kita khusyuk. Betul nggak Bu? Kalau ibu-ibu urusan kerudungan sama baju, kalau bapak-bapak, aduh sholat keganggu sama urusan batu akik. Bapak-bapak kan banyak yang gila sama batu akik sekarang. Saking gilanya sama batu, itu ulekan dibilang black oval, coba Bu. Akhirnya sholatnya nggak pernah khusyuk. Dari takbir mantep, iftitah mantep, al-fatihah mantep, surat yang kedua mantep, pas ruku Allahu Akbar pakai cincin, gosok dulu. Pas bangun sami Allahu liman hamidah, itu cincin kayak keong ditiup-tiup. Jadi maksud saya takbiratul ihram bahasa Arab, takbir artinya membesarkan. Yang dibesarkan siapa? Mengagungkan. Yang diagungkan siapa? Mengesakan. Yang diesakan siapa? Allah. Harusnya kalau kita ngucap Allahu Akbar, saat itu yang ada cuma kita dengan Allah, tidak ada yang lain. Kita baca doa iftitah. Iftitah itu hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah. Jadi kalau sholat tidak didahului dengan iftitah, sah apa tidak? Sah. Kalau Al-Fatihah itu bacaan yang wajib apa enggak? Wajib. Kalau ada orang sholat nggak baca Al-Fatihah, sah apa tidak? Tidak. Makanya Bu, ya jangan cuma pakai mukena. Ya Allah, ibu-ibu itu dari azan maghrib udah pakai mukena, nggak sholat-sholat, duduk megangin remote TV, nonton anak jalanan. Si Boy, ceweknya si Reva. Sekarang si Abah rese, si Abah, itu dari jam 6 maghrib sampai setengah 7 masih belum sholat, udah pakai mukena nungguin sinetron. Yang ngingetin siapa? Anaknya. Mama sholat udah setengah 7, adek udah sholat, mama belum sholat. Cerewet. Ntar tunggu iklan. Pas iklan masuk ke kamar, ibunya pakai mukena, gelar sejadah, pintunya dibuka sedikit biar kelihatan TV. Akhirnya sholat yang gak khusyuk. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, iklan. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iklan. Waladdallin, anaknya teriak dari ruang tengah, Bu iklannya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khusyuk nggak kira-kira? Enggak. Ini ngaji, maka perlu ilmu. Pak Ustadz, kalau sholat berjamaah kira-kira yang bagus pas imam baca surat Al-Fatihah. Ini ada perbedaan lagi. Kalau mazhab Syafi'i menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam ayat yang pertama di surat Al-Fatihah. Hanya Imam Syafi'i saja. Makanya kalau kita sholat berjamaah di Indonesia, Jawa Tengah, Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, pas sholat maghrib, isya atau subuh, yang ditegas atau yang diperjelas bacaannya, bismillahnya dibaca nggak? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya dibaca. Tapi kalau di Masjidil Haram, oh Pak Haji tahulah, atau Bapak Ibu yang pernah umroh, bismillahnya di mana? Dalam hati. Lihat sholat taraweh
Siaran langsung live di RCTI kalau bulan Ramadan. Bismillahnya dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu masuk ayat yang pertama. Ini ilmu, ibu harus tahu, maka jangan disalahin. Karena masing-masing punya rujukan dan tiap rujukan pasti ada imamnya. Pak Ustadz, kalau kita sholat maghrib, isya sama subuh, kan imam baca Al-Fatihah ya. Pas imam baca Al-Fatihah yang baik kita dengerin apa kita baca Fatihah juga. Makanya gini, kenapa imam itu harus punya ilmu? Pak Ustadz, kalau nggak kita dengerin kan sayang, itu bacaan Al-Fatihah, nanti kita dosa. Masa imam Al-Fatihah kita juga berebut Al-Fatihah? Maka imam yang baik itu, nah ini, imam yang baik itu setelah waladdallin, makmumnya amin. Si imam harusnya ada jedah dulu sebentar. Dia diam sejenak. Tapi jangan disuuzonin sama makmumnya. Diburuk sangkain. Pas habis waladdallin amin, imamnya diam sebentar. Oh, imam lupa. Bukan lupa, karena dia lagi ngasih waktu buat makmum baca Al-Fatihah. Itu ilmu. Makanya kalau kita sholat di Timur Tengah, saya pernah ke Maroko, saya pernah ke Mesir. Karena imamnya pakai ilmu, setelah Al-Fatihah dia diam sejenak. Kenapa? Ngasih kesempatan sama makmum buat baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah wajib dibaca. Nah, setelah itu ada gerakan yang disebut dengan ruku. Allahu Akbar. Sebelum ruku, coba lihat. Tadi kenapa? Kalau kita sholat sebaik-baiknya pandangan lihat ke bawah. Karena sebenarnya kita sedang memperhatikan tanah. Ada apa dengan tanah? Tanah adalah tempat suatu saat kita akan kembali ke sana. Maka orang yang sholat sebenarnya dia lagi ingat tempat yang paling terakhir, tanah. Kita ini berasal dari tanah, makan sumbernya dari tanah, beras asalnya dari singkong, asalnya dari telur, asalnya dari masa tanah. Emang ada telur tanah? Suatu saat juga kita akan kembali kemana? Ke tanah. Lihat Rasulullah. Rasulullah dikasih umur cuma 63 tahun. Salasa wa sittin kata orang Arab. 63. 63 selesai. Itu kekasih Allah. Makhluk manusia kesayangan Allah cuma dikasih 63 tahun. Alhamdulillah datang juga. Saya dari pagi sampai malam itu airnya putih terus ya. Sampai di mana tadi ibu saya lupa. Hah? Tanah. Rasulullah 63 telur aja telur. Rasul 63 tahun selesai. Makanya Pak, yang malam ini kalau ada yang umurnya 65 tahun, alhamdulillah banyak-banyak bersyukur, bonusnya sudah 2 tahun. Yang malam hari ini umurnya sudah 60, siap-siap Pak, 3 tahun lagi Pak. Yang repot yang malam ini umurnya 62 tahun, 11 bulan 29 hari. Kapan matinya? Besok. Uje almarhum 40, kecelakaan motor. Itu mah syariat doang. Selesai, masih muda, terkenal, ceramahnya bagus, sholawatannya melengking tinggi. Aduh, kasihan lihat di TV, anaknya masih kecil-kecil. Mana istrinya? Ini kenapa sih rese banget ya? Olga, almarhum Olga, umurnya cuma 32 Pak. Dulu di masa kejayaan Olga, aduh Masya Allah, dikasih rezeki berlimpah sama Allah. Di semua TV ada Olga, yang gak ada Olga TV rusak doang ada. Pagi-pagi RCTI dahsyat. Konon
Saya dengar dari Bang Olga per episode itu 25 juta. Sore geser Antv Facebooker 15 juta per episode. Malam masa keemasan YKS Trans TV 40 juta per episode. Dikasih rezeki sama Allah. Nih Olga, miliaran, puluhan miliar dilepas sama Allah untuk Bang Olga. Kalau Allah mau ambil, sakit Olga. 11 bulan Pak dirawat di Singapura. Tahu Singapura? Singapura 11 bulan ya Allah. Saya tanya sama Bang Billy. Kenal Bang Billy? Bang Billy itu adenya Olga. Bang Billy, Olga tuh kakaknya, Billy adeknya. Olga lahir duluan, Billy belakangan. Satu bapak, satu ibu. Ini kayak ceramah sama orang budeg ya. Saya tanya, Bang Billy jujur, jangan ada dusta antara kita. Pret. Bang Olga 11 bulan dirawat di rumah sakit, habis berapa? Ustadz, 11 bulan habis 22 miliar. Sudah pernah ibu lihat uang 22 miliar? Belum pernah. Sama. Udah bayar 22 miliar Pak, perawatan, rawat inap, VVIP, pesawat, apartemen, hilang nyawanya. Pas nguburin Olga, saya ikut masuk ke dalam kuburan. Saya buka tali pocongnya, saya lihat wajahnya, dalam hati saya cuma bilang, ya Allah Bang, lo berkelana kemana-mana, live di banyak TV. Ramadan tiap subuh kita lihat wajahnya Olga, maghrib dia nongol lagi. Saat ini engkau sendiri Bang, nggak ada yang nolongin. Bang Billy abis ngazanin naik ke atas, saya abis nguburin naik ke atas, selesai sendiri. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bang Budi anduk, umur cuman 42 kalau saya nggak salah. Selesai, Bang Didi Petet, semua selesai. Itulah kenapa Bapak Ibu ketika sholat kita harus melihat ke bawah. Supaya kita ingat mati, jangan sombong. Jangan angkuh, kekayaan mah cuma sebentar. Di dunia boleh naik mobil Toyota Alphard harganya 1 miliar. Tapi nanti kalau sudah tidak bernyawa, jantung berhenti berdetak, sudah tidak bernafas, kendaraan yang paling pasti bakal kita naikin. Warnanya hijau, mereknya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak perlu beli, tiap masjid udah nyiapin insya Allah. Permasalahannya siapa yang mau daftar duluan? Bisa jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya saya belakangan ibu duluan, kan nggak ada yang tahu. Makanya kenapa kita diwajibkan sholat? Orang Islam itu hebat. Cuma orang Islam yang diingatkan dengan kematian. Minimal 5 kali sehari semalam. Dengan apa? Dengan kita menunduk ke bawah. Ya Allah, maafin kalau selama ini saya sombong, nyari harta, nyari kaya. Sok, orang yang paling kaya di sini silahkan pindah ke Pondok Indah jadi paling miskin. Orang yang paling kaya di Pondok Indah pindah ke Singapura jadi paling miskin. Orang yang paling kaya di Singapura pindah ke Hollywood, Amerika, jadi paling miskin. Di atas langit ada langit. Hidup bukan untuk kaya, tapi hidup adalah bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Setuju? Setelah itu ada gerakan yang namanya ruku, Allahu Akbar. Ingat, ruku itu ngingetin sama kita. Tidak selamanya badan kita tegak. Suatu saat kita bakal bungkuk. Itu pun kalau panjang umur. Kalau pendek umur, pas lagi lewat ketabrak gerobak nasi goreng mati, nggak ada yang tahu. Manusia tuh serba salah. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama dari Mesir, saya pernah ngaji waktu saya kuliah di sana. Dia bilang apa? Sebaik-baiknya doa itu bukan minta panjang umur, apalagi pendek umur. Sebaik-baiknya doa itu adalah minta berkah umur. Itu yang susah, Bu. Ada yang umurnya 70 tahun, tapi isinya cuma ngomongin orang, sering disumpahin mati sama tetangga. Ya dia mati sekalian.
Ada yang kayak UJ 40 tahun, umurnya boleh 40 tapi kebaikannya sampai sekarang puluhan tahun nggak pernah ditinggalkan dan dilupakan orang lain. Itu yang susah. Suatu saat kalau kita panjang umur kita bakal bungkuk. Kulit mulai kendur, pandangan lamur, uban betabur, gigi pada gugur. Makannya cuma makan bubur. Orang kalau cuma makan bubur tanda-tanda deket ke liang kubur. Ibu dulu, lagi masih muda mah. Di kampung saya ada nenek-nenek umurnya 72 masih pakai seragam SMA. Rambutnya dikuncir 2. Dia lupa, pas dia bercermin dia angkat tangannya kulitnya udah pada ngamble. Kena angin bunyi, pek. Ruku ngajarin kita masih sehat. Sehat tuh mahal, Bu. As-sihhatu tajun ala ru'ussis sihhah. Mahkotanya manusia bukan harta. Mahkotanya manusia bukan jabatan. Mahkotanya manusia apa? Sehat. Ibu kesini kan karena masih sehat. Betul nggak? Masih bisa makan, masih bisa ngobrol, masih bisa silaturahim. Makan, Pak, paling enak dari mana, Pak? Dari mulut. Biar cuma makan pakai nasi, sambal, kerupuk, ayam bakar, bebek goreng. Dari mulut. Saya lihat fotonya Bang Olga, mohon maaf lahir batin, pas makan udah harus disuntik, Bu, dari kerongkongan. Sehat itu mahal. Olga ngeluarin uang 22 miliar, nggak kebeli itu nyawa. Berarti kesehatan dan nyawa tidak bisa dibeli oleh uang sebanyak apapun. Makanya Ibu, kalau pas kita lagi ruku, kita baca dalam hati, ya Allah terima kasih masih dikasih sehat. Masih bisa ketemu anak-anak, masih bisa cium tangan sama orang tua. Anak muda, kalau cium tangan sama ibu bapak tuh yang bener ya. Gini, nih. Cium tangan anak zaman sekarang banyak yang nyasar, Pak. Ada yang di sini, ada di sini. Ntar 2017 cium tangan terbaru sini. Gini, cium tangan mah gini nih. Mumpung ibu masih ada, mumpung bapak masih ada, cium tangan. Habis ruku ada gerakan namanya apa? I'tidal. Kita bangun lagi baca Sami Allahu liman hamidah. I'tidal ngajarin kita untuk apa? Untuk jangan terus mikirin akhirat. Tapi harus kita pikirin apalah hidup. Jangan ngejar akhirat masuk masjid gak keluar-keluar. Pak Ustadz, itu suaminya si Anu kalau udah masuk masjid 3 hari 3 malam gak keluar-keluar Pak Ustadz. Kenapa ibadah? Bukan, kekunci Ustadz. Ya ibadah lah Ustadz 3 hari 3 malam. Salah. Tidak ngajarin kita supaya yang laki ini harus nyari uang, Pak. Yang laki ini harus kerja. Malu kalau ada suami tapi nggak kerja, betul nggak? Kalau suami kerja maka hasil nafkahnya itu wajib menafkahi istri dan anak-anak. Tapi kalau ada istri nyari uang, maka istri tidak wajib menafkahi suami atau anak-anaknya. Jadi yang orang bilang itu betul. Uang suami yang uang istri ya uang. Benar, Pak. Bapak istrinya punya penghasilan, dagang nasi uduk, dagang nasi goreng. Bapak itu nggak boleh ngambil punya istri karena dia tidak punya kewajiban untuk menafkahi suami. Paham? Suami mah harus kerja, yang bikin kerjaan tenang siapa? Istri. Pagi-pagi yang suaminya PNS siapin seragamnya, setrikain biar wangi. Pagi-pagi yang suaminya tukang ojek panasin motornya, Bu. Paling enak emang jadi istrinya ustadz ya. Nggak perlu nyiapin seragam, nggak perlu manasin motor. Bawain aja kantong kresek yang banyak buat bawa berkat.
Jadi suami itu wajib kerja. Makanya ada gerakan i'tidal. Setelah i'tidal ada gerakan yang lebih dahsyat lagi disebut dengan sujud. Sujud yang kita tempel apa? Kepala dan muka. Padahal ini identitas paling penting. Jam setengah 12 malam ada yang lewat, nggak ada kakinya. Masih bisa dikenal nggak? Bisa. Dari apanya? Dari mukanya. Oh, ini si fulan. Dari mukanya. Jam 12 kurang 15 ada yang lewat, nggak ada tangannya. Masih bisa dikenal nggak? Bisa. Dari kepalanya. Jam 12 teng ada yang lewat, nggak pakai pala. Bisa dikenal nggak? Ini identitas. Foto KTP yang dipoto kepala, SIM yang dipoto. Bapak ada yang punya SIM fotonya dengkul, Pak? Pasti kepala. Tapi kepala yang paling penting ini kita tempel di atas tanah sambil kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, aku ini lemah, antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnul fuqara. Engkau yang maha kuat ya Allah. Karena muka paling sering ngebohong. Yang pakai bedak kan ini. Yang pakai lipstik ini. Blush on. Sebelah kanan merah, yang kiri biru. Tengah jidat hitam. Kenapa ini kita tempel? Karena ini paling sering ngebohong. Apalagi sekarang model kamera 360. Itu selfie muka yang jerawatan jadi bersih, muka yang ada nodanya dibersih. Kenapa? Kamera ini paling sering ngebohong. Tapi kalau sudah sujud di mata Allah, kita nggak bisa ngebohong, karena ini nanti bakal habis dimakan cacing. Silahkan ibu bersolek tiap pagi. Oh, harus nggak? Harus buat suami. Buat suami halal nggak? Halal. Jangan salahin suami kalau suami nggak betah di rumah. Bisa jadi ibu nggak pandai bersolek diri, nggak pandai berdandan di rumah, boro-boro wangi, pakainya minyak kayu putih, balpirik merah sama minyak angin cap kampak, baunya persis bau apotik, dasternya mana bolong tengah, kancingnya copot disambung sama peniti. Penitinya ada 5 lagi. Pas dipeluk sama suaminya ketusuk. Buset. Ibu seksi depan suami boleh nggak? Halal nggak? Halal. Makanya kalau ibu nelpon suami itu jangan kayak debt collector mau narik motor. Halo, di mana? Pulang jam berapa? Orang tuh yang romantis. Sini ibu-ibu manggil suaminya apa? Mas. Telepon, abi, ayah bolehlah, Vivi. Telepon. Ibu tuh gini loh, bagaimana caranya supaya suara ibu bikin suami kangen. Angkat telepon. Assalamualaikum. Lagi di mana, Beb? Itu kalau 1 Beb, kalau 2 Beb, kalau banyak beb. Harus gak romantis? Harus. Makanya gini, Pak, kalau di Tegal nih masih banyak suami yang nyawer gak, Pak? Banyak. Dangdutan nyawer banyak. Ya udah nggak masalah. Yang jadi masalah bisa jadi suami hobinya nyawer, penyanyi dangdut, karena memang di rumah nggak ada yang bisa disawer. Harusnya tanya dong ibu sama suami, papa suka penyanyi dangdut siapa? Jupe. Besok ibu pergi ke pasar cari baju yang dipakai Jupe, yang mirip-mirip pakai tank top. Oke, you can see my ketek. Pakainya legging, gambar tutul macan. Besok suami pulang kerja, sebelum sampai rumah telepon, papa nanti siapin uang receh yang banyak ya, mama mau joget. Kalau perlu di kamar ibu tengah-tengah pasangin tiang.
biar ibu muter-muter kayak film India. Itu pas suami pulang kerja, kan di pintu ada kusen. Pintunya buka, ibu pegang begini, senyumnya lebar. Suaranya harus diseksi-seksiin biar suami terangsang. Ketika suaminya salam, assalamualaikum, ibu jawab, salam. Itu kira-kira suami makin sayang apa mau muntah, Bu? Apa bahasa Tegalnya muntah, Pak? Jeleh. Mau jeleh. Pasti muntah itu ya. Ini masih ngomongin masalah sujud ya. Kenapa kita sujud? Itu nih sering ngebohong, tapi ibu wajib menghibur suami. Kalau dalam masalah rumah tangga mah biasa, Bu, biasa. Gimana caranya, Ustaz? Istri saya marah-marah terus. Marah-marah terus, saya begini salah. Istri Pak kalau udah marah nunjuk, bukan pakai nunjuk Pak, pakai bibir Pak. Suami pulang kerja capek nanya-nanya, mau makan, lapar, mama piring sebelah mana. Istri lagi kesel, kata istri, no. Sendok situ tuh. Istri marah biarin. Saya kalau istri saya marah, dia ngomel-ngomel, saya baca wirid Pak. Ya Latif, ya Latif. Ya Latif, saya ambil uang 10 juta, jeger, senyum. Yang bikin senyum ya Latif apa 10 juta? Wah matre nih. Sekarang bagaimana Ustadz kalau suami yang marah-marah, pulang kerja marah-marah terus, padahal istri capek. Bu, capean istri apa suami? Yang hamil siapa? Yang lahiran siapa? Yang nyusuin siapa? Suaminya ngapain? Yang banting tulang siapa? Suami. Yang nyari uang siapa? Suami. Yang kerja pontang-panting siapa? Yang ngabisin duit siapa? Tapi kalau saya lihat dari wajah-wajahnya, ibu-ibu orang sini nih, wajah-wajah pekerja keras, ya, rajin nyari uang. Itu suami naruh uang di bawah kasur dicariin sama dia. Udah GR, iya dong, iya dong. Ya subhanallah, makanya kita sujud, bahkan sujud sampai 2 kali Pak. Habis sujud ada gerakan duduk di antara 2 sujud sejenak ya Allah. Terus kita sujud lagi. Kemudian ada tahiyat akhir. Tahiyat akhir ini adalah perenungan kita. Lihat, orang kalau tahiyat yang dibaca apa? Kita memberikan kado terindah, hadiah paling indah untuk siapa? Untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Belum lagi kita tambahin Allahumma barik ala sayyidina Muhammad dan seterusnya dan seterusnya. Setelah terakhir baru kita salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Artinya apa? Salat hubungan kita langsung kepada Allah. Tapi ketika salam nengok kanan nengok kiri, itu tanda bahwa kita harus peduli lagi sama tetangga. Innas salata tanha anil fahsya'i wal. Orang yang sholat itu harus tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak nggak orang yang sholatnya rajin, ngomongin orang juga rajin? Banyak. Siapa orangnya? Saya. Nggak usah nunjuk orang lain. Paling gampang nunjuk orang, paling susah nunjuk diri sendiri. Nanti kalau saya tanya lagi tolong jawab. Siapa? Pasti saya. Banyak nggak orang yang sholatnya rajin tapi kesel sama tetangga juga rajin? Banyak. Siapa orangnya? Kan enak kalau ngaku. Saya nggak usah nunjuk orang lain. Banyak nggak orang yang sholatnya rajin tapi sama suami kesel terus? Banyak nggak? Orang kampung sebelah, kampung sini mah insya Allah lebih parah.
Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, dari mulai takbiratul ihram sampai kita salam, intinya satu. Dengan sholat seharusnya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Perbedaan mah biasa, ya, perbedaan itu biasa. Makanya lagu Pelangi-Pelangi kan begitu. Ya. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Hidup itu ada merah, ada kuning, ada hijau, ada orang kaya, ada susah. Mazhab pun sama, ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali, ada Hanafi. Perbedaan itu bukan untuk dipersengketakan. Perbedaan adalah sebuah pelajaran buat kita. Harusnya kita malu nih sama jempol. Jempol kita ada berapa? Satu, banyak. Jempol satu yang sebelah kanan. Lihat jari 5, beda bentuk, beda tugas. Jempol, tergantung posisi. Kalau gini keren, mantap, hebat. Kalau gini payah, cemen. Nih jempol, ini anggota jari paling sopan. Ibu tanya alamat di Jawa Barat. Bu, punten, alamatnya sebelah mana? Sebelah sana. Deket. Berapa kilo? Paling 50 kilo. Saking sopannya 50 kilo dibilang deket. Telunjuk. Ini kerjaannya cuma nyuruh-nyuruh sama merintah doang, Pak. Marah-marah nih kerjaannya. Yang ini bawa ke sana. Yang itu bawa ke sini. Kamu jangan macem-macem ya. Terus saya tabok kamu. Nih telunjuk. Jari tengah jangan keluar. Nih kalau yang keluarin anak STM pada tawuran, Pak. Kiri. Nih, ini namanya jari manis. Jari manis kenapa dibilang jari manis? Karena dia jarang kerja. Karena jarang kerja, nggak pernah capek, maka dibilang jari manis. Makanya dia disuruh gotong cincin sama yang lain biar ada kerjaannya. Bener nggak? Kelingking. Oh, ini anggota jari paling ujung, paling kecil, tapi ini yang paling mantap. Cuma ini yang bisa masuk kemana-mana. Ini yang paling fleksibel. Ini yang bisa bikin orang merem melek. Tapi kalau udah megang mic kayak saya nyatu semuanya. Nggak ada yang saling ngebedain. Itulah yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, nanti kita baca surat Al-Fatihah. Untuk sahibul hajah, untuk kampung ini kita doakan mudah-mudahan semuanya tambah berkah. Terus khususnya juga kita sampaikan, ada yang pernah nanya, Ustadz, emang kalau kita ngirim Al-Fatihah buat orang meninggal sampai? Kalau kita yakin sampai, tapi ada yang tidak yakin. Kalau saya ditanya, saya bilang nggak tahu. Yang nanya marah sama saya, Ustadz kan Ustadz, kok nggak tahu Al-Fatihah sampai? Apa enggak buat orang meninggal? Nggak tahu saya. Kalau ibu mau tahu Al-Fatihah buat orang meninggal sampai apa enggak, ibu meninggal aja duluan. Ntar saya kirimin Fatihah. Kalau Al-Fatihah sampai, ibu tinggal ping BBM saya. Ping Ustadz Fatihah sampai. Orang muslim mah cuma yakin perkara sampai atau tidak urusan siapa? Allah. Ntar kita kirim Al-Fatihah juga buat para korban kejadian keren di Masjidil Haram Kota Mekkah Al-Mukarramah. Pas musim haji musim kemarin tuh, musim haji tahun kemarin banyak yang orang meninggal ketiban keren ya. Masih ingat ibu? Diberitain di semua TV kita kirimin Al-Fatihah, tapi alhamdulillah itu korban ketiban keren dapat santunan 1,8 miliar dari kerajaan Saudi. Gede ya, 1,8 miliar. Makanya Bapak Ibu yang tahun ini mau umroh, nanti kalau udah sampai di Masjidil Haram duduk yang lama di bawah keren. Tungguin yang lama sampai rubuh. Insya Allah modal umroh 30 juta, pulang bawa uang 1,8, ibunya dikubur, uangnya nyampe sama suami di sini, sama suami dipakai buat apa? Buat kawin lagi. Ya, ntar kita baca Al-Fatihah. Saya ditemani sahabat saya Ustadz Samdari yang pakai gamis ibu di depan. Oh ini Masya Allah, saya langsung bawa dari Arab. Beliau ini penjaga onta aslinya bu. Enggak, beliau ini sahabat saya dari zaman dulu saya kerja. Saya pernah jualan asuransi, bahkan saya pernah dagang panci sama beliau.
Ya alhamdulillah sampai sekarang saya ustadz, dia masih dagang panci. Enggak bercanda. Beliau juga sekarang ngajar tausiah, nanti kita dipimpin doa oleh beliau. Dan beliau berpesan sama saya tadi, Ustadz nanti kalau udah sampai di kampung, apa nih namanya tadi? Lebak Liu, apa? Hah? Lebak Siu, gitu ya. Nanti kata Ustadz Samtari, kalau udah sampai di Lebak Siu, saya mau ngikutin jejak Rasul. Apa Kiai? Rasul itu ketika menikah dia dengan seorang janda kaya raya. Nanti kalau di sana ada yang janda kaya raya, yang nggak kaya diam aja. Nanti kalau ada katanya insya Allah, ini beliau alhamdulillah ibu bisa ikut bersama saya sama-sama ke sini ya. Mudah-mudahan kita doakan tambah sehat, berkah dunia akhirat. Tadi saya sudah ngomong sama Pak Haji, tadi ini Bu saya dari Tangerang langsung ke sini. Terus besok pagi jam 8 saya ada acara lagi, nanti nggak bisa lama. Jam 8 saya acara di Jakarta, jam 12 saya harus terbang ke Malaysia. Kemudian sore saya ada jadwal ceramah di Hong Kong. Kemudian malamnya saya harus ke Brunei Darussalam. Biasa aja. Dari Malaysia, Hong Kong, terus Brunei Darussalam, besoknya saya harus ke Singapura. Itu semua kalau ada yang ngundang loh Bu. Ini Ustadz lama-lama gila kayaknya nih. Tapi jujur saya harusnya malam ini ada jadwal di Batam Bu. Tapi karena memang yang undang Pak Haji, alhamdulillah saya lebih memilih untuk hadir di sini. Alhamdulillah bisa ketemu ibu-ibu. Yang Batam saya nggak ambil karena memang di Batam belum ada yang undang. Jadi saya milih di sini. Ini Ustadz sakit lama-lama kan. Baik, kita baca doa sebentar. Mohon izin nanti Ustadz Samtari yang mimpin doa. Kalaupun nanti dari ada sesepuh sini yang ingin baca doa lagi, monggo silahkan Ustadz Samtari, fadl. Kita juga sama-sama nanti beristighfar sama beliau.